Gencatan senjata atau tipu daya, Hamas tolak usulan Amerika Serikat yang dinilai perpanjang pembunuhan. Gencatan senjata 60 hari, apakah ini akhir perang Israel versus Hamas di Gaza? Houthi ancam Israel, musim panas yang terik, rudal siap menghantam Tel Aviv. Halo Sobat Pojok, berikut 3 berita terpopuler yang kami rangkum di channel YouTube Pojok Negeri Media. Di berita pertama, sebuah proposal gencatan senjata baru diajukan Amerika Serikat dan Israel, tapi Hamas tak serta-merta menyambutnya. Bagi kelompok bersenjata Palestina ini, proposal tersebut bukan jalan damai, melainkan perpanjangan penderitaan. Apakah ini langkah menuju perdamaian atau sekedar manuver politik untuk menggambarkan Hamas sebagai pihak yang keras kepala? Sebuah proposal gencatan senjata baru diajukan Amerika Serikat dan Israel, tapi Hamas tak serta-merta menyambutnya. Bagi kelompok bersenjata Palestina ini, proposal tersebut bukan jalan damai, melainkan perpanjangan penderitaan. Apakah ini langkah menuju perdamaian atau sekadar manuver politik untuk menggambarkan Hamas sebagai pihak yang keras kepala? Pada Kamis 29 Mei, Gedung Putih menyatakan bahwa Israel telah menandatangani proposal gencatan senjata yang dijamin oleh pemerintahan Trump. Proposal itu kemudian diserahkan kepada Hamas oleh utusan khusus Steve Witkoff untuk dipelajari. Tapi reaksi dari Hamas langsung menunjukkan keraguan. Bassem Naim, pejabat senior Hamas, menyebut proposal itu tidak memenuhi tuntutan rakyat kami, hanya akan melanjutkan pembunuhan dan kelaparan di Gaza. Sumber internal Hamas menyatakan bahwa tanggapan resmi atas proposal ini akan disampaikan hari Jumat atau Sabtu. Artinya, Hamas masih membuka pintu, tapi dengan sangat skeptis. Meskipun belum dipublikasikan secara penuh, draft proposal yang bocor ke media memuat poin-poin berikut. Gencatan senjata awal selama 60 hari, Hamas akan membebaskan 28 sandera Israel, baik hidup maupun mati. Sebagai imbalan, Israel membebaskan 1.236 tahanan Palestina dan menyerahkan jenazah 180 warga Palestina. Bantuan kemanusiaan akan dikirim segera setelah Hamas menandatangani perjanjian. Tapi, tidak ada janji penghentian perang secara permanen. Menurut pejabat Hamas, tidak ada klausul yang menyebutkan penarikan total pasukan Israel dari Gaza, penghentian permanen agresi militer, jaminan masuknya bantuan tanpa hambatan. Itulah sebabnya mereka menilai proposal ini sebagai perang terselubung yang dibungkus gencatan senjata. Situasi semakin membingungkan ketika Hamas sempat menyatakan telah mencapai kerangka umum kesepakatan damai dengan utusan Trump. Tapi hanya sehari kemudian, Witkoff membantah keras. Apa yang dilaporkan sama sekali tidak mencerminkan isi proposal, tegasnya. Pejabat AS lain bahkan menyebut klaim Hamas sebagai tidak akurat dan mengecewakan. Israel menyebutnya sebagai perang psikologis dan propaganda. Menariknya, laporan dari media Israel menyebut Perdana Menteri Netanyahu telah menyetujui proposal itu secara diam-diam. Namun analis politik Israel, Akiva Eldar, punya sudut pandang berbeda. Ini bukan langkah tulus. Netanyahu tahu Hamas akan menolak, lalu ia bisa menyalahkan mereka dan lanjut menyerang. Strategi buat-buat gagal ini pernah dilakukan sebelumnya dalam sejarah konflik Israel-Palestina. Sementara debat diplomatik berlangsung, rakyat Gaza terus menderita.
Sejak Israel melanggar gencatan senjata sementara pada 18 Maret lalu, hampir 4.000 orang tewas dalam serangan baru. Total korban jiwa di Gaza kini melampaui 54.000 orang. Blokade bantuan kemanusiaan masih berlangsung. Hanya sedikit bantuan yang masuk. Sekjen PBB Antonio Guterres menyebutnya jauh dari cukup. Baru-baru ini, sebuah organisasi bernama Yayasan Kemanusiaan Gaza yang didukung AS dan Israel mulai mengirim bantuan. Namun distribusinya menimbulkan kekacauan. Warga kelaparan berebut bantuan, bahkan hingga menyebabkan kerusuhan. Banyak pihak mempertanyakan motif politik di balik pendirian yayasan ini. Proposal yang diajukan AS mungkin terlihat seperti solusi. Tapi bagi Hamas dan rakyat Gaza, itu belum menyentuh akar masalah. Penarikan militer, pembukaan blokade, dan penghentian kekerasan. Pertanyaannya, apakah ini upaya damai sungguhan atau strategi politis demi citra? Silakan tulis pendapatmu di kolom komentar. Setelah berbulan-bulan perang yang menelan puluhan ribu korban jiwa, akhirnya muncul secercah harapan dari jalur Gaza. Israel dan Hamas dilaporkan telah menyetujui gencatan senjata selama 60 hari. Tapi, apakah ini benar-benar awal dari perdamaian? Atau hanya jeda sementara sebelum konflik kembali meledak? Setelah berbulan-bulan perang yang menelan puluhan ribu korban jiwa, akhirnya muncul secercah harapan dari jalur Gaza. Israel dan Hamas dilaporkan telah menyetujui gencatan senjata selama 60 hari. Tapi, apakah ini benar-benar awal dari perdamaian? Atau hanya jeda sementara sebelum konflik kembali meledak? Pada akhir Mei 2025, dunia dikejutkan oleh laporan terbaru. Israel dan Hamas akhirnya menyetujui usulan Amerika Serikat untuk melakukan gencatan senjata selama 60 hari di jalur Gaza. Usulan ini disampaikan oleh Steve Witkoff, utusan khusus AS, dalam pertemuan dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan keluarga para sandera yang masih ditahan di Gaza. Netanyahu sendiri akhirnya mengisyaratkan kesediaan untuk menerima peta jalan perdamaian tersebut, yang langsung disambut oleh media-media Arab yang melaporkan bahwa Hamas juga memberikan lampu hijau. Menurut surat kabar Haaretz, dalam kesepakatan ini terdapat poin-poin penting. Hamas akan membebaskan 10 sandera Israel yang masih hidup. Selain itu, 18 jenazah warga Israel juga akan dikembalikan ke pihak Israel. Sebagai gantinya, Israel setuju menghentikan operasi militernya selama 60 hari penuh. Namun, gencatan senjata ini bukan tanpa kontroversi. Sumber dari The Jerusalem Post menyebutkan bahwa Hamas masih memiliki keberatan. Mereka menilai proposal yang diajukan AS terlalu berpihak kepada Israel dan tidak memberikan jaminan bahwa gencatan senjata ini akan diperpanjang menjadi permanen. Sementara itu, Netanyahu tetap berpegang pada sikap kerasnya bahwa operasi militer Israel tidak akan benar-benar berhenti sampai Hamas sepenuhnya dikalahkan. Pernyataan ini diperkuat oleh aksi militer terbaru Israel, termasuk serangan udara dan serangan darat besar-besaran yang diberi nama sandi Operation Gideon's Chariots atau Operasi Kereta Perang Gideon. Gencatan senjata ini juga tidak mungkin terjadi tanpa campur tangan negara-negara mediator. AS, Qatar, dan Mesir telah memainkan peran penting dalam mendekatkan kedua pihak yang bertikai. Negosiasi berlangsung selama berminggu-minggu di Doha, ibu kota Qatar. Namun, hingga saat ini, kemajuan yang dicapai masih sangat terbatas. Meski demikian, dengan adanya kesepakatan ini,
Banyak pihak berharap langkah awal ini bisa membuka pintu menuju perdamaian yang lebih luas dan permanen. Untuk memahami kedalaman konflik ini, mari kita mundur sejenak ke Oktober 2023. Hamas melancarkan serangan mendadak ke wilayah Israel, sekitar 1.200 orang tewas dan 250 lainnya diculik. Sebagai balasan, Israel memulai kampanye militer besar-besaran yang berlangsung hingga sekarang. Menurut otoritas Palestina, lebih dari 50.000 warga Gaza telah kehilangan nyawa dalam serangan balasan ini. Mayoritas dari mereka adalah warga sipil, termasuk perempuan dan anak-anak. Pertanyaan besar pun muncul. Apakah gencatan senjata 60 hari ini cukup untuk mendorong solusi jangka panjang? Ataukah ini hanya jeda sebelum babak baru perang dimulai? Juru bicara Gedung Putih Caroline Leavitt menyatakan bahwa Israel sudah menyetujui proposal damai sebelum diajukan kepada Hamas. Namun hingga saat ini, belum ada konfirmasi penuh dari pihak Hamas mengenai penerimaan akhir proposal tersebut. Kita semua tentu berharap bahwa kesepakatan ini bukan hanya sekadar strategi politik, melainkan awal dari jalan panjang menuju perdamaian. Namun dengan ketidakpercayaan yang begitu dalam, trauma kolektif dan tekanan politik di kedua sisi, hanya waktu yang bisa menjawab. Apakah ini akhir dari perang? Atau hanya jeda singkat sebelum badai berikutnya? Serangan udara Israel menghancurkan Bandara Internasional Sana di Yaman. Tapi bukan kepasrahan yang muncul dari pihak Houthi. Sebaliknya, mereka justru bersumpah membalas dengan serangan yang lebih besar. Musim panas yang terik akan segera datang untuk Zionis. Apa sebenarnya yang sedang terjadi? Dan seberapa besar ancaman Houthi terhadap Israel? Mari kita bahas. Serangan udara Israel menghancurkan Bandara Internasional Sana di Yaman, tapi bukan kepasrahan yang muncul dari pihak Houthi. Sebaliknya, mereka justru bersumpah membalas dengan serangan yang lebih besar. Musim panas yang terik akan segera datang untuk Zionis. Apa sebenarnya yang sedang terjadi? Dan seberapa besar ancaman Houthi terhadap Israel? Mari kita bahas. Pada akhir Mei 2025, jet tempur Israel melancarkan 4 serangan udara ke Bandara Internasional Sana. Sasaran utama, landasan pacu dan satu-satunya pesawat komersial yang tersisa milik Yemenia Airways. TV Al-Masirah, saluran yang dikendalikan Houthi, menyebut serangan ini sebagai agresi kriminal yang hanya akan menyulut semangat perlawanan. Mahdi Al-Mashhad, kepala Dewan Politik tertinggi Houthi, langsung mengunjungi lokasi serangan dan mengeluarkan peringatan keras. Ancaman Houthi bukan sekedar kata-kata. Pada 4 Mei 2025, sebuah rudal balistik diluncurkan dari Yaman dan menghantam Bandara Tel Aviv. Serangan ini membuat sejumlah maskapai internasional menghentikan penerbangan ke Israel, mengingat ancaman terus berlanjut. Kelompok Houthi mengklaim telah melancarkan 22 operasi militer ke Israel hanya dalam bulan Mei. Mereka menyebut Mei sebagai bulan paling menyakitkan bagi Tel Aviv. Israel tampaknya mencoba menghentikan serangan Houthi lewat kampanye udara. Namun ini adalah serangan ke-10 Israel ke Yaman sejak perang di Gaza dimulai. Target-targetnya meliputi pabrik semen, pembangkit listrik, pelabuhan, dan kini bandara utama. Namun efektivitasnya diragukan. Media Israel sendiri mengakui serangan-serangan itu gagal menghentikan operasi Houthi.
Sejak perang Israel-Gaza meletus pada Oktober 2023, kelompok Houthi menyatakan dukungan penuh bagi rakyat Palestina. Mereka melancarkan serangan rudal dan drone ke wilayah Israel, serta mengganggu jalur pelayaran di Laut Merah, Teluk Aden, dan Laut Arab. Motifnya jelas, membalas apa yang mereka sebut sebagai genosida terhadap Gaza, yang telah menewaskan lebih dari 54.000 orang menurut data PBB. Aksi Houthi di Laut Merah telah mengganggu perdagangan global, termasuk pasokan energi dan logistik. Amerika Serikat dan sekutunya telah melancarkan serangan balasan terhadap Houthi sejak akhir 2023. Namun, kelompok ini tampaknya makin berani dan makin terorganisir. Israel kini menghadapi tekanan dari berbagai front, Hamas di Gaza, Hizbullah di Lebanon, dan Houthi dari selatan di Yaman. Apakah ini akan menjadi koalisi de facto anti-Israel di Timur Tengah? Mahdi Al-Mashhad memperingatkan semua maskapai asing yang masih mendarat di Israel. Ancaman ini bukan main-main. Dengan kemampuan rudal balistik dan drone jarak jauh, Houthi bisa memperluas target mereka kapanpun. Pertanyaannya, apakah Israel akan meningkatkan kampanye militernya ke Yaman? Ataukah ini justru memperluas konflik menjadi perang regional besar-besaran? Apa yang terjadi di sana dan Tel Aviv bukan sekedar baku hantam dua kelompok. Ini adalah bagian dari dinamika konflik yang lebih luas. Timur Tengah kembali memanas dan kali ini Yaman, negara yang lama terpuruk karena perang saudara, tampil sebagai pemain baru di medan perlawanan terhadap Israel. Apakah musim terik ini akan benar-benar terik bagi Tel Aviv? Ataukah tekanan internasional akan menghentikan eskalasi sebelum terlambat? Itu tadi 3 berita terpopuler di channel YouTube Pojok Negeri Media. Jangan lupa share, komen, dan subscribe channel kami.